Nah, kali ini saya akan melakukan praktik yaitu pencemaran lingkungan, pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan kacang hijau. Adapun alat dan bahan, yang pertama ada sendok, yang kedua ada gelas plastik yang sedang saya tulisi dengan angka 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan label kontrol untuk wadah. Nah, selanjutnya sini saya menyediakan gelas juga untuk larutan deterjen. Seperti tadi saya memberikan label 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan 3,1%. Selanjutnya ada air, ada kacang hijau, ada deterjen, dan ada tisu. Terakhir ada kardus untuk menutup nanti tanaman kacang hijau. Nah, langkah pertama di sini saya akan memberikan air pada kacang hijau supaya saya ketahui bahwa ini kacang hijau yang bisa ditanam, yang tidak bisa ditanam. Nah, kita bisa ketahui dengan cara melihat kacang hijau yang naik di permukaan air, berarti itu kacang hijau yang tidak bisa ditanam. Sedangkan yang tidak naik di permukaan, maka itu kacang hijau yang bagus untuk ditanam. Nah, selanjutnya, bisa kita lihat di sini ada beberapa kacang hijau yang di permukaan air. Nah, selanjutnya di sini saya akan melarutkan deterjen di gelas 100%. Nah, pertama saya mengambil 1 sendok deterjen untuk dilarutkan dengan air. Nah, di sini saya menuangkan air. Setelah menuangkan air, saya mengaduk supaya semuanya tercampur rata. Setelah tercampur, saya membagi dua di gelas 50%. Di sini saya mengukur apakah sama takarannya. Nah, di sini setelah selesai gelas yang tadi berukuran 50%, saya menambahkan air sampai penuh. Setelah penuh, saya lanjut membagi dua lagi ke gelas 25%. Seperti tadi 100% ke 50%. Nah, lanjut di sini saya menambahkan air. Kemudian setelah menambahkan air, saya akan menuangkan di gelas selanjutnya, dan begitu pun seterusnya. Nah, setelah semua deterjen larut dan sudah diisi semua gelas yang sesuai dengan ukurannya, maka langkah selanjutnya yaitu menanam kacang hijau. Nah, di sini saya mulai dari 100%, dan di sini saya memberikan tisu sebagai alat penyari untuk tumbuhan kacang hijau. Nah, di sini setelah saya memberikan tisu, maka selanjutnya saya akan memberikan kurang lebih 10 biji kacang hijau. Setelah masuk, kemudian saya menyiram tadi kacang hijau dengan larutan deterjen yang 100%. Nah, kita lanjut di sini ke gelas 50%. Seperti tadi langkahnya, saya memasukkan tisu sebagai alat penyaring. Setelah saya masukkan tisu, saya lanjut untuk memasukkan kacang hijau yang sudah saya rendam tadi untuk mengetahui yang mana bibit bagus, yang mana tidak. Nah, di sini saya memasukkan kurang lebih 10 biji kacang hijau untuk ditanam. Nah, ini saya sudah masukkan. Setelah saya masukkan, saya mengambil larutan yang 50% dan menyiram tadi tanaman yang sudah saya masukkan di angka 50%. Nah, setelah selesai, saya akan melanjutkan di gelas 25%. Setelah semua sudah ditanam, maka langkah selanjutnya di sini saya akan menutup dan akan membuka kembali di keesokan harinya. Nah, di sini sudah 1 hari dan saya langsung membuka dan melihat perubahan yang ada. Dan pertama di sini 100% terlihat bahwa tidak ada satupun kacang hijau yang tumbuh. Kemudian kita lanjut ke 50%, bisa kita lihat ada beberapa yang tumbuh, ada beberapa yang mati. Nah, kita lanjut lagi ke 25%, dan 25% ini lebih banyak tumbuh dibandingkan dengan
50% tadi, akan tapi ada beberapa yang mati. Lanjut ke 12,5%, ada satu yang mati dan semuanya hidup. Lanjut ke 6,25, bisa kita lihat bahwa semuanya hidup. Lanjut ke 31%, juga di sini tanaman kacang hijaunya semuanya hidup. Lanjut yang terakhir yaitu label kontrol. Nah, di sini bisa kita lihat kacang hijau tumbuh dengan lumayan panjang dibandingkan dengan yang lain. Nah, kita lanjut di sini hari kedua. Kesimpulan, semakin rendah prestasi deterjen dalam air, perkecambahan kacang hijau akan tetap tumbuh dengan baik. Namun sebaliknya, prestasi deterjen semakin tinggi, pertumbuhan perkecambahan akan terhambat.